Shalom semuanya, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi hari ini ada sedikit berbeda karena istri saya Gyun pergi ke Jakarta, orang tuanya ulang tahun. Dan sekarang saya ditemenin sama Ilena, Josaya, dan juga kami punya teman sahabat saya Jesselyn. Jesselyn ini dari Papua, dari Nabire. Dia sekarang sekolah di Surabaya ya. Dan mungkin kalau ada yang dari luar pulau, shalom semuanya. Kalau bisa mungkin di di teks ya. Ini dari mana? Ntar ini kok saya ya. Dari mana Anda berada boleh taruh di chat. Kalau yang baru bergabung, yang dari link mungkin nggak bisa ngechat. Next time mungkin dari app ya. Kalau dari app bisa masukkan di chat. Ada siapa di sini? Ada Yuni, halo Yuni, shalom. Ada Irfandi, ada C Sandra. Apa kabar C? Good morning. Kita akan puji Tuhan hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu baik ya. Dan juga kita percaya bahwa Allah kita pagi-pagi ini akan memanggil saudara semua untuk melayani Dia, untuk datang kepada hadirat-Nya. Semuanya ready? Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Lagi, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ucap ya ya ya. Ucap ya ya ya. Ucap ya ya. Saudara terkasih, pada pagi hari ini Tuhan panggil kita semua ya. Kita baru bangun tidur, panggil yang ada di mana ini? Ada di mana-mana ini? Di Makassar, dimanapun Anda berada, juga yang di Surabaya, panggil Jess, panggil Ilena, panggil Josaya. Kita semua dipanggil Tuhan untuk datang kepada Dia. Apakah kita mau melayani Dia? Mari kita mau katakan, kalau dipanggil ya 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 Tuhan, ku jawab ya amin. Panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya ya ya, ku jawab ya ya ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya ya ya, jawab ya ya ya.
nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini Engkau boleh undang kami untuk datang ke dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau adalah Allah yang baik bagi kami. Apapun yang Engkau perbuat di dalam hidup kami, rancangan-Mu itu begitu indah Tuhan. Kami bersyukur kalau pagi ini Engkau undang kami semua untuk mendekat. Kami bersyukur Tuhan atas segala kasih setia-Mu. Kami boleh hidup, kami boleh sehat, Kau boleh pulihkan seluruh keberadaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari saudara-saudara, teman-teman, kita boleh teringat akan segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita bersyukur, sebab Dia Allah Bapa yang baik. Banyak yang Kau berbuat yang tidak terpikirkan di dalam hidup. Oh, rancangan-Mu indah Tuhan. Rancangan
segala kebaikan Tuhan. Katakan terima kasih. Engkau Allahku yang baik. Kau beriku kehidupan, Kau beriku kesehatan, kesembuhan, pemulihan boleh terjadi. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang hadir di sini. Ku yakin Kau ada. Terima kasih Tuhan. Kalau selama ini Engkau selalu ada bersama dengan kami. Apapun keadaan kami Tuhan, Engkau selalu menyertai kami. Engkau berikan kami jalan keluar. Engkau berikan kami sukacita di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau selalu Allah yang hadir. Tuhan, kami mau merasakan kuasa-Mu Tuhan yang sungguh tidak terbatas. Kami buka hati kami. Mari saudara, saat ini kita buka hati kita. Syukuri atas segala yang Dia boleh adakan. Di sini kita boleh hadir, masih boleh memuji, memuliakan Tuhan, masih bisa bernyanyi, masih bisa menggunakan suara kami untuk menyanyi, memuliakan Tuhan. Saat ini siapapun Anda, dimanapun Anda berada, bersyukurlah sebab Allah itu baik. Saudara punya keluarga, saudara punya teman, saudara masih punya pekerjaan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Kita masih boleh berolahraga, semua dalam keadaan selamat. Terima kasih Tuhan. Oh, Engkau Allah yang hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan, mari, kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini.
betapa Tuhan hadir dan nyata di sini. Dia yang menyembuhkanmu, Dia yang memulihkanmu. Mungkin saudara sama ini adalah orang yang sering takut dan sering khawatir. Takut akan kegagalan, takut akan masa depan, takut dibicarakan orang. Ketika Tuhan hadir di sini, percayalah bahwa Dia memberikan kelepasan bagi hidupmu. Mari kita memuji, memuliakan Dia dengan hati yang bersuka cita, karena ada kemenangan ketika kita ada bersama dengan Tuhan. Amin. Ku yakin Tuhan, Engkau hadir di sini. Engkau Allah yang perkasa. Mari kita mau sembah Dia, kita mau puji Dia dengan tidak melihat kanan kiri, karena kita hanya ada bersama dengan Tuhan. Tiada Allah selain Engkau, Tuhan. Engkaulah milik kami. Engkau satu-satunya Tuhan, andalan kami. Selain Engkau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku telah tak berdaya. Ku
namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Katakan sekali lagi. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Kau Allahku yang satu. Terima kasih Yesus, ku boleh menyembah-Mu. Kau satu-satunya Tuhanku, ku menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Engkau yang ku sanjung. Tuhan, ku mau masuk hadirat-Mu, bertemu denganmu, melihat wajah-Mu. Ku kejar hadir-Mu Tuhan, sebab Engkau Allahku. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh menyembah-Mu, sebab Engkau adalah Allah kami yang perkasa. Ku sanjung namamu Tuhan, sebab kami mau Tuhan Engkau ada bersama dengan kami dan kami di dalam-Mu. Pagi hari ini Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu sendiri boleh turun dan jamah setiap daripada kami. Karena kami ingin belajar untuk bagaimana berdoa secara efektif. Oh Roh Kudus, tuntun kami, ajar kami. Kami rindu untuk terus semakin dekat dengan-Mu ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini saya akan membahas mengenai doa yang efektif. Itulah tema daripada kita pada pagi hari ini. Bacaan liturgi Injil diambil dari Yohanes bab 16 ayat 23b sampai dengan ayat yang ke-28. Ya. Saya akan bacakan Yohanes bab 16 ayat 23b sampai 28. Dan pada hari itu aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun di dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Pada hari itu kamu akan berdoa di dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mendengar aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi
kepada Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan ini ada suatu ayat yang sangat menyenangkan kalau dibaca. Ya, dikatakan sesungguhnya segala sesuatu pun yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu di dalam namaku. Keren enggak? Segala sesuatu yang kamu minta. Just minta apa? Ya, segala sesuatu ya. Just minta apa? Kemudian ayat yang ke-24 ini luar biasa. Mintalah. Tuh. Maka kamu akan menerima. Wih, keren banget ya. Terus supaya penuhlah sukacitamu. Jadi saudara-saudara, Tuhan bilang mintalah, maka akan menerima. Minta apa? Ya. Minta sepeda baru ya. Ding, langsung keluar sepeda. Apakah seperti begitu? Nah, saya ingin sharing pada pagi hari ini bagaimana supaya doa kita ini efektif. Doa yang bagaimana atau hal apa yang ketika kita minta kepada Bapa kemudian menerima. Ya, tadi anak-anak saya bilang, "Pak, minta sepeda." Waduh, belum tentu langsung menerima ya, Jos ya. Nah, kenapa? Kok tidak bisa langsung menerima? Ya. Nah, dan saya tidak membahas mengapanya, tetapi bagaimana ketika kita berdoa kepada Tuhan, firman ini berlaku. Mintalah apa saja. Ternyata doa itu perlu efektif, saudara. Ya, ada 5 hal yang akan saya step-stepnya agar supaya kita itu berdoa yang seperti Tuhan mau ini. Ya, yang pertama, doa itu dipanjatkan dari kedekatan. Ya, kedekatan. Jadi supaya doa kita efektif, kita ini terlebih dahulu yang harus mendekat kepada Tuhan. Jangan pikirkan dulu isi doanya apa, aku ini bisa berdoa apa tidak, aku ini bisa bernyanyi atau tidak, aku ini bisa mengarang itu sempurna apa tidak. Itu nanti. Yang terpenting nomor 1, doa yang efektif itu dipanjatkan dari kedekatan kita dengan Tuhan. Ya, kalau semakin kita dekat kepada Tuhan, maka semakin efektiflah doa itu. Karena apa? Karena kita kenal banget, ya, kenal banget. Ya, saya pada pagi hari ini kenal sama Jesselyn, ya, tapi saya tidak kenal sama papanya. Ya, kira-kira kalau mau minta sepeda, lebih berhasilan Jesselyn yang minta atau saya yang minta? Kok butuh sepeda. Anak saya minta sepeda ya, saya dipeliri, ini siapa gitu kalau bahasa Jawa, iki sopo, enggak kenal. Tetapi orang yang kenal, Pak, aku minta sepeda, karena dekat ya mungkin dia diberi, bukan yang memberi bukan saya tapi ayahnya yang memberi. Karena apa? Ada kedekatan. Ya, anak saya, Ilena, minta sama omnya, Om, aku minta coklat, belum tentu dikasih. Kalau sama papanya, karena ini dekat sekali, ya. Ini minta coklat saya kasih ya toh, walaupun saya bilang, Lena jangan banyak-banyak. Karena kedekatan. Semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin efektiflah doa kita. Nah, apakah kita berdoa itu berdasarkan kedekatan? Ada pepatah mengatakan sedia payung sebelum hujan. Tapi kita sering, berapa banyak daripada kita berdoa kalau kita sedang ada masalah. Kalau lagi kepepet itu bahasa Surabayanya itu kalau sudah genting, ya sudah ada masalah, baru kita datang kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku Tuhan. Tetapi ketika tidak ada masalah, ketika kita tidak ada sakit penyakit, ketika kita sembuh sehat-sehat, ya melayani Tuhan, datang kepada Tuhan, ada waktu teduh bersama dengan Tuhan, tidak ada, saudara. Nah itu, kita harus belajar untuk bangun relasi. Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita sering kepingin kuasanya besar. Kita sering harus yakin, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bukan yakinnya yang membuat berhasil, itu adalah efek. Itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Tetapi yang membuat berhasil adalah doa orang benarnya itu. Orang benar itu apa? Adalah orang yang sangat-sangat dekat dengan
Tuhan. Jadi kita perlu bangun persahabatan. Ya. Ilena punya BFF. Ya. Josiah punya BFF. Ada ya, best friend. Punya best friend? Ya, punya best friend ya. Punya. Jadi kita semua ini punya best friend. BFF forever katanya. Pasti akrab. Ya. Tetapi tidak mungkin best friend itu terjalin hanya dalam waktu semalam. Tidak mungkin. Pasti ada percakapan. Pasti ada, kalau zaman sekarang chatting, ya toh. Pasti bertemu, jalin suatu hubungan terus 1 bulan, 5 bulan, 1 tahun, 3 tahun, sehingga benar-benar kenal. Ya, saya dengan istri saya itu sungguh-sungguh mengenal. Tanpa ngomong pun saya tahu yang masuk kamar itu istri saya atau anak saya. Kalau gubrak, oh itu pasti Ilena atau Josiah ya. Tapi kalau jegeledek pintunya tutup, oh itu pasti kenal sekali saudara. Ya, jalannya aja tahu, gebrek, gebrek, gebrek. Oh ini Kyun ini yang datang. Ya, tahu saya. Ya. Karena apa? Kedekatan, sudah berapa tahun saya menikah ya. Jadi saudara-saudara, bagaimana kita jalin kedekatan dengan Tuhan? Ayo, kita makanya mulai dengan praise and worship, kita nyanyi. Kenapa kok kita perlu nyanyi? Jalin kedekatan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Datang, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Santo Agustinus bilang, berdoa 2 kali kita menyanyi ya. Hanya Kau satu di hatiku. Mesra banget ya. Kita datang, Tuhan itu adalah Allah yang romantis ya. Kita datang pagi-pagi, Tuhan ku sanjung Engkau, tiada yang lain selain Engkau. Ya. Kita datang ke hadirnya. Kita kejar, oh hadiratmu Tuhan ku rasakan. Nyanyi, makanya kita dilatih. Ya, kita kalau lihat film-film India sedikit-sedikit, aci jeng 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 nyanyi ya. Saya lihat film Korea atau apa just Crash Landing on You ya. Setiap kali sudah mau berpelukan nyanyi ya, ada lagunya tuh ya. Nih, aduh ini lagi lagunya ya. Wise singing. Karena ketika kita menyanyi, kita bangun relasi, ya, kita bangun tahta Allah. Hadirat Allah itu datang di hadapanmu. Ya, di surga nanti kita tiada lain tidak bukan adalah memuji memuliakan Tuhan. Kita sering bilang, Tuhan aku mau masuk surga nanti kelak. Tapi apakah kita sudah terbiasa dengan atmosfer surga? Atmosfer berdoa, memuji memuliakan Tuhan. Ayo mulai sekarang, jalin kedekatan itu. Hanya Kau satu di hatiku ya. Bukan Joseph, bukan Josiah, bukan siapa yang satu di hatiku. Siapa? Yesus ya. Itu yang pertama. Dipanjatkan dari kedekatan. Yang kedua, diutarakan secara spesifik. Doa itu jangan general. Kalau general ya umum itu namanya birthday wishes. Ya, kalau orang ulang tahun, hey happy birthday, wish you all the best, WUATB, ya cuma wish you all the best, wish apa? Nggak tahu, pokoknya wish ngasih, WUATB ya. Sudah gitu, dimasukkan di chat, orang yang kedua copy paste, WUATB, kata-katanya sama semua gitu ya kalau ulang tahun ya. Hanya general copy paste ya. Ya enggak apa-apa kalau kasih selamat. Tapi ketika kita berdoa, berdoalah yang spesifik. Ketika saya berdoa, Tuhan, kelak ketika saya mau punya pasangan ya. Saya punya pasangan yang Katolik Tuhan, yang mengenal Tuhan, yang melayani bersama-sama dengan aku. Dapat. Ketika saya menikah, saya bilang, ayat pegangan saya adalah Tuhan, aku mau bersamaku dan keluargaku melayani Tuhan. As for me and my household, we will serve the Lord. Saya mau anak saya dari yang nomor 1, Angie di situ, di belakang, Josiah, Ilena,
dan juga teman-teman kami, ya. Teman-teman kami yang hadir ini, semuanya yang kenal kami mau melayani Tuhan, rindu Tuhan. Dikasih gak sama Tuhan? Kasih. Tapi tidak langsung, tidak semalaman. Dung, tiba-tiba bisa main drum. Yang dulu main drum 2 tahun yang lalu, Tuhan kasih pandemi. Supaya apa? Supaya kita tidak bisa kemana-mana. Dia mulai. Dulu ngantuk-ngantuk. Ilena dulu, sudah mandi? Sudah. Dulu kalau melayani Tuhan belum mandi dia. Sambil ngantuk-ngantuk, garuk-garuk terus segala macam tidak tahan. Sekarang dia bisa mengangkat Tuhan, bisa bernyanyi, bisa melayani. Tuhan, kalau aku bekerja Tuhan, aku kepingin sekali bekerja bersama dengan istriku, bisa sama-sama melihat pertumbuhan. Awalnya kita bekerja di perusahaan A, dia di perusahaan B. Sekarang, ya setelah kita 17 tahun di Amerika kita kembali, saya bisa bekerja bersama-sama dengan istri saya. Satu kantor. Apa yang Tuhan aku mau melayani Engkau Tuhan, dipakai di mana-mana. Itu semua terjadi. Tuhan, pekerjaanku Tuhan. Aku ingin bekerja bersama dengan istri saya. Tuhan, aku ingin supaya kita semua tidak terkena penyakit. Katakan secara spesifik. Tuhan, aku ingin Tuhan agar supaya ketika anakku nanti sekolah ada komunitas di sana. Tuhan, aku ingin Tuhan ketika anak saya itu berdoa secara spesifik untuk sekolahnya, ya. Hampir terrealisasi, tapi prosesnya kita mengalami. Dia kalau doa spesifik banget, karena dia tahu keinginan papanya ya, dan dia kalau tidak tercapai mungkin tidak diperbolehkan. Tapi dia doa spesifik, Tuhan aku kepingin Tuhan agar supaya sekolahnya di kota ini, yang kursusnya bisa transfer IB School dari Surabaya pergi ke tempat itu. Dan di tempat itu Tuhan, saya mau agar supaya sekolah distriknya itu persis ada orang yang menampung saya, teman saya, dapat dia. Ya. Sampai ini hal-hal lucu-lucu ya, dia tuh guyon-guyon sama saya. Nanti kalau di sana sudah besar kamu mau mobil apa? Aku mau Tesla Papa. Tesla itu harganya mahal saudara. Ya. Saya bilang waduh Ji, kalau minta Tesla Papa enggak bisa Ji, tapi kamu bisa berdoa kepada Tuhan. Minta saja, siapa tahu ya. Tuhan kita baik kok, kita deket banget. Mungkin dia berdoa atau apa, ternyata yang dia tinggali tempatnya punya Tesla. Jadi nanti kalau ke sekolah mungkin dianterin naik Tesla ya. Itu luar biasa. Saya tuh sampai hal-hal kecil-kecil tuh Tuhan itu mendengarkan saudara. Berdoalah secara spesifik. Ya, terutama dalam hal-hal yang penting dalam hidupmu. Dalam hal minta pasangan hidup. Pasangan hidup. Ya, pasangan hidup. Pasangan hidup ya. Dalam hal pekerjaan. Ya, dalam hal pekerjaan. Ya, dalam hal keluarga, kepingin melayani, utarakan, ya, yang spesifik. Pasti Tuhan mendengar. Kita kalau minta, anak saya kalau minta, Pak, aku minta apa? Aku minta makan Pak, makan apa? Makan ini Pak, minta noodle Pak, minta kepala ikan Pak, kepala ikan di restoran ini Pak. Spesifik dia, enggak malu-malu ya, itu. Yang ketiga, didasari pengenalan akan Tuhan. Kalau yang pertama tadi dipanjatkan dari kedekatan, kedua diutarakan secara spesifik, yang ketiga didasari pengenalan akan Tuhan. Ya. Jadi kita harus tahu sifat-sifat dan karakter daripada Tuhan. Bahwa Tuhanku adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Tuhanku adalah Tuhan yang sayang sama aku. Tuhanku bukan tipe Tuhan yang menghukum. Dosa sedikit, deng COVID. Dosa sedikit, deng kecelakaan. Dosa sedikit, jedut, jatuh dari sepeda misal. Bukan. Kalau kita jatuh dari sepeda itu bukan Tuhan menghukum kita. Kalau kita kena COVID itu bukan karena, aku sudah berdosa aja luar biasa. That is not our God. Ya. Ketika kita mengalami masalah, ketika mengalami pergumulan, kenali sifat Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang mau melepaskan kita dari permasalahan. Justru Dia datang untuk membantu kita. Ketika kita mengalami kecelakaan, anak saya jatuh grubrak ya, tuh tangannya bocel sebelah sini, ya. Itu bukan karena Tuhan menghukum, tetapi Tuhan katakan Dia menolong dia supaya dia tidak sampai patah tulang dan lain sebagainya. Dan pada saat itu dia mau melayani lagi. Jadi yang nakal ini memang iblis yang suka mengganggu, plus dia yang mungkin kurang fokus. Jadi harus dipelajari, belajar dari kesalahan. Use mistake as feedback. Tetapi kita percaya bahwa sifat Allah itu tidak
suka menghukum. Sifat Allah itu bukan Allah yang kejam, Allah yang benar-benar suka sedikit-sedikit kita diapain gitu ya. Itu harus tahu. Sehingga kalau ketika kita dalam berdoa, kita masih belum mendapatkan jawaban atau apa, kita tahu sifat Allah bahwa Dia punya rancangan yang terbaik bagi saudara dan saya. Ya. Pengenalan akan Tuhan itu terjadi ketika kita mau belajar firman-Nya. Dan ketika kita belajar firman Tuhan, kita belajar untuk memperkatakan firman Tuhan. Karena dunia itu selalu bertolak belakang. Ya. Ketika kita ada masalah, mana Tuhanmu? Mana Yesusmu? Mana Roh Kudusmu? Kenapa kok masih ada masalah? Ketika kita punya firman Tuhan, kita mulai belajar mengenal Dia. Kita perkatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia akan memberikan aku, membaringkan aku di rumput yang hijau. Mazmur 23. Ketika kita bekerja, aduh Tuhan kok rasanya kurang, aduh harga naik, dari supplier saya naik segala macam. What should I do Lord? Nanti kalau saya kurang gimana? Cuan saya kurang. Ketika kita mulai, dunia ini mulai datang, kita kembali kepada firman Tuhan. Dia mengatakan, Tuhan akan mencukupi aku sesuai dengan kebaikan dan kemuliaannya. Terima kasih Tuhan. Nah itu loh, kita harus mengerti karakter dan sifat Tuhan yang tidak mungkin meninggalkan anaknya. Ketika kita belajar di sekolah, Josiah, Elena, Jesslyn, siapapun yang mungkin masih bersekolah, sulit sekali. Tuhan harus bagaimana? Percaya bahwa Tuhan mengerti. Dia memberi kita akal budi ya. Ini otak kita kalau dibuka besarnya sebakpao, lebih besar sedikit. Tetapi kalau kita percaya pada Tuhan, Dia yang sumber segala macam, Dia akan memberikan kepada saudara kemampuan untuk belajar. Dia tahu Tuhan mau yang terbaik. Ya, jadi anak Tuhan itu nilainya bagus supaya apa? Untuk memuliakan Dia. Berdasarkan pengenalan akan Tuhan. Yang keempat, didasari ketekunan iman. Jadi terus berdoa itu, seperti tadi menjalin hubungan, tidak langsung best friend. Tekun iman artinya apa? Tetap percaya, selalu berharap. Ya, kemarin saya sepedaan, di kompleks ada tulisan besar, Hope. Terima kasih Tuhan. Setiap kali saya ingat itu, have only positive expectation. Have only positive expectation on your work, di dalam pekerjaanmu, di dalam sekolahmu, di dalam hubunganmu. Ya, dalam segala Tuhan, aku terus percaya yang kuandalkan adalah Tuhan. Karena di setiap hal yang kita lakukan ada Tuhan Yesus. Ya, Dialah andalan saudara. Filipi 4:13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ya, yang memberi kekuatan kepada saudara dan saya. Itu terus ada walaupun sulit. Ya, Tuhan tidak bilang tidak ada masalah kalau ikut aku. Ya, tapi berdoa yang efektif adalah kita sudah dekat, spesifik, kita terus berdasarkan mengenal karakter Allah. Jadi kalau doa tidak keliru dan tekun dengan iman terus. Makanya kalau di gereja Katolik saudara bulan Mei novena terus, novena itu dengan iman. Kenapa sih kok diulang-ulang? Bukan doa yang diulang-ulang seperti orang tidak bisa berdoa. Diulang itu artinya dengan iman dan percaya terus. Aku percaya bahwa Tuhan, harapan kita hanya kepada Tuhan. Ngerti ya? Dan yang kelima, didorong oleh belas kasihan. Doa kita harus karena kasihan. Doa kita bukan karena ambisi atau karena hawa nafsu. Yakobus 4 ayat 3 dikatakan, atau kamu berdoa tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah ini yang sering. Kenapa kita berdoa tidak efektif? Karena ketika kita berdoa tidak didasari oleh belas kasihan. Papa, aku berdoa, aku minta sepeda. Padahal sepedanya sudah ada, aku minta lagi supaya lebih bagus, supaya lebih keren, supaya dilihat orang. Berdasarkan hawa nafsu. Tidak dapat. Tuhan, aku mau pekerjaan ini Tuhan. Supaya apa Tuhan? Supaya keren Tuhan, itu pekerjaan aku bisa dapat duit yang lebih banyak supaya aku bisa pergi ke Amerika, ke Singapura, ke Hong Kong, ke Singkong ya. Hawa nafsu. Nah sering salah doanya kita. Puji Tuhan, Tuhan sering tidak mengabulkan doa kita karena memang salah. Ya, aku bersyukur punya Tuhan yang seperti begitu. Tetapi doa yang berdasarkan belas kasihan. Tuhan, aku kepingin Tuhan agar supaya
anak itu boleh berhasil dalam pekerjaan, dalam pekerjaan. Aku berdoa Tuhan. Karena aku kasihan kalau, nah ini loh, ada enggak belas kasihan? Mengapa doa, kadang-kadang doa itu benar-benar bisa terjadi karena kita benar-benar ingin mengasihi Tuhan. Tuhan, aku kepingin pelayanan Tuhan. Tapi aku enggak ngerti. Bisa enggak Tuhan, aku kepingin beli kamera untuk online. Tapi caranya bagaimana? Baru berdoa, ada orang telepon, halo Re, apa kabar? Teman saya yang dari Singapura, sekarang sudah tidak ada dia. Saya cakap, dia bilang, oh mixernya harus begini, seperti Tuhan tuh langsung ngomong sampai hari ini saya pakai untuk live. Ya, kalau berdasarkan kasih Tuhan, aku kepingin melayani Tuhan, aku tidak tahu Tuhan. Tuhan, aku ingin melayani Tuhan, aku ingin semakin dekat dengan Engkau, tapi aku tidak tahu caranya. Tuhan, aku mau ke persekutuan doa, tapi Tuhan saat ini tidak ada yang ngenterno aku. Tuhan gimana? Tiba-tiba langsung Tuhan berikan teman telepon apa, nah ini loh. Kadang-kadang kok bisa ya? Karena berdasarkan belas kasih dan kasih akan Allah. Ya, makanya kalau berdoa, apa motivasi kita? Tuhan, aku mau sembuh Tuhan, supaya aku ini Tuhan, tolong Tuhan aku bisa kembali memuliakan Engkau lagi. Sembuhkan, Tuhan akan sembuhkan. Tapi kalau Tuhan aku kepingin kaya Tuhan, supaya aku bisa enak Tuhan, tidak usah bekerja lagi leha-leha. Nah itu ya, berdasarkan hawa nafsu. Jadi saudara-saudara, ketika kita dekat dengan Dia, kita sudah tahu apa yang karakter daripada Tuhan. Kita sudah tahu sifatnya Tuhan. Tidak mungkin kita minta yang aneh-aneh. Nggak mungkin kita meminta yang tidak sesuai dengan hasratnya Tuhan. Makanya ketika firman ini dikatakan, mintalah maka kamu akan menerima. Karena Dia tahu pada hari ini kamu berdoa di dalam namaku. Tidak aku katakan bahwa aku meminta bagimu kepadamu sebab Bapa sendiri mengasihi kamu. Lihat ada kedekatan. Ya, karena kamu telah mengasihi aku. No, sekarang kalau aku dekat, aku senang. He is my best friend. She's your best friend tuh ya. Misal kita ada relasi, kan nggak mungkin aku minta pesawat terbang ya. Aku enggak tahu kemampuannya, tahu relasi. Jadi minta yang, ayo kita makan apa? Saya aku tahu suka kepala ikan, yuk kita makan kepala ikan bareng yuk. Nah, misalnya ya. Tahu permintaan kepada Allah, tahu karena kita begitu dekat. Ada kedekatan spesifik. Ya. Kenapa kok berani spesifik? Ya karena dekat tadi. Tahu pengenalan akan Tuhan, memperkatakan firman Tuhan selalu. Ya, mendengung-dengungkan karakter dan sifat Allah. Tahu. Kemudian tekun dengan iman, didasari doa itu tekun terus. Kalau kita belum dijawab doa kita, teruslah berdoa. Sebab Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik untuk kita. Kadang kita tidak siap, kita mintanya terlalu tinggi. Tapi baik, berdasarkan belas kasih. Belum siap, Tuhan bilang tunggu, ayo. Terus tekun ya. Dan yang terakhir, didorong oleh belas kasihan. Bukan karena hawa nafsu, bukan karena ambisi. Karena kedekatanlah dengan Dia. Maka pada itu saudara, kita mau untuk semakin dekat dengan Dia. Kejar, rindukan hadirnya. Pagi hari ini, saya mau undang saudara, agar supaya kita boleh terus mendekat. Rindukan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka yang abadi, kini ku datang dan membawa hidupku
saat ini kami mau dekat padamu. Ini rinduku Tuhan. Kami mau selalu datang karena Engkau menunggu kami Tuhan Yesus. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Rinduku datang dan membawa hidupku. Tuhan, saat ini kami mau semakin dekat dengan Engkau. Ajar kami Tuhan, agar supaya kami boleh mengenal Engkau lebih dekat lagi. Kami rindu Tuhan untuk mengejar hadir yang sudah ada di sekitar kami. Tuhan, saat ini Tuhan, ketika kami berdoa, ajar kami untuk semakin mengenal Engkau. Ajar kami Tuhan, agar supaya kami boleh tekun di dalam iman kami, harapan kami akan Engkau Tuhan. Dan agar supaya kami boleh selalu percaya bahwa Engkaulah satu-satunya andalan kami. Ketika kami berdoa Tuhan, kesembuhan boleh terjadi. Kami berdoa bagi siapapun saat ini yang masih sakit, tergeletak, atau masih dalam proses pemulihan. Kami percaya Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus, Engkau boleh selalu memberikan kesembuhan yang total dan tuntas Tuhan. Kami berdoa karena kami mempunyai belas kasihan Tuhan. Kami rindu agar supaya teman-teman kami ini dipulihkan. Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Allah yang kami kenal, Allah yang penuh kuasa. Teman hamba-Mu Tuhan yang saat ini pulih dari penyakit COVID-nya, biarlah kesembuhan boleh terus terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi siapapun yang saat ini di dalam perjalanan, ada yang pergi ke Medan saat ini, di dalam pesawat, biarlah boleh sampai dengan selamat. Dan kami juga berdoa bagi siapapun Tuhan yang boleh berolahraga pada pagi hari ini. Teman-teman yang mungkin sedang bergoes kemanapun mereka di hari Sabtu ini, biarlah penyertaan-Mu boleh selalu ada. Cuaca ini boleh Kau berikan cuaca yang baik dimanapun mereka berada Tuhan. Teman-teman kami di luar daerah, di luar pulau, kami juga serahkan juga pekerjaan daripada para viewer Tuhan. Keadaan ekonomi yang penuh dengan tantangan ini, tapi kami sambut tantangan ini bersama dengan Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang sungguh dekat dengan kami. Kami tadi sudah belajar bagaimana berdoa secara efektif, yaitu berdoa kepada Allah yang satu-satunya tinggal di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Kau berikan kami selalu sukacita, pengharapan. Kami yang suka khawatir, kami yang suka minder, insecure di dalam hati kami tahu kami punya Allah yang luar biasa.
will be fine because you are our God, our great God. Yang ada selalu mengubah hati kami menjadi baru, menjadi manusia baru yang dimampukan oleh karena kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Dan biarlah segala doa ini kami boleh naikkan hanya di dalam nama-Mu Yesus Tuhan kami, Tuhan pengantara kami yang hidup, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, thank you udah teman-teman semua sudah boleh bergabung. Untuk yang di Surabaya tanggal 12 Juni itu ada TSF, Team Spiritual Fellowship, ya. Bisa daftar di mana? Lihat IG saya The Mr. Ray, ya, atau di The Mr. Anggestor Ray, ya, Toto Raymond aja carilah ya. Di situ di story saya tuh ada, atau di HSM Human Salvation, HSM Youth ya, cari di HSM Youth, atau bisa message saya di IG. Itu on site. Kenapa saya katakan di Surabaya? Karena harus hadir, ya, untuk SMP dan SMA, anak-anak muda. Dan juga bagi saudara-saudara sekalian, kita mau terus jangan kasih kendor, akan bertemu minggu depan. Dan kita percaya bahwa kenapa minggu depan? Karena kita semua dipanggil sama Tuhan. So jangan lupa untuk ajak teman-teman yang lain. Amin. Untuk Yuni, Lilia, saya mesti pakai kacamata ini. Lilia, Irfandi, ya, ada Sumitro, Hendri, Kristina. Halo Kris dari Semarang. Terus kemudian C Sandra, ya, semuanya dan yang lainnya. Kalau mau bisa disebut di sini karena pakai app ya. Jadi Anda bisa pakai app, teman-teman bisa pakai app sehingga bisa chatting dan lain sebagainya. Kalau mau didoakan atau segala macam. Jadi saya bisa sapa-sapa. Kalau tidak, sampai ketemu minggu depan. Anda terus dipanggil Tuhan. Dengar ya panggil nama saya.